Terlahir dari ayah seorang pria Jawa dan ibu berasal dari Inggris, Sri Wulandari Lorraine Djoko Guritno lahir di kota London 14 April 1981. Gadis cantik yang kerap disapa Wulan Guritno ini menyadari bahwa perbedaan dua kultur budaya yang berbeda telah membentuk pribadinya menjadi sangat unik. Ibu saya mengajarkan demokratis, walaupun lo anak gue, you have a say juga dalam hidup lo gitu. Jadi misalnya ada apa-apa ya kita pakai cara demokratis aja. Gue begini, jadi yang diterapkan adalah two-way communication gitu kan. Jadi gue maunya ini nih, lo maunya apa? Kita cari jalan tengah. Jadi kayak temen gitu, tapi tetap ada batasan. Gue ibu lo, jadi saya tetap respect itu gitu. Kebetulan papa saya orang yang seperti itu gitu. Sangat menjaga sekali anak perempuannya gitu. Terus bibit-bibit bobot yang seperti itu gitu kan Jawa banget ya gitu, maksudnya kalau eyang putri saya ya otomatis dia dibesarkan dan dia beda zaman sama saya, jadi otomatis cara mendidiknya beda dengan ibu saya gitu. Cukup Jawa, bukan cukup Jawa, Jawa banget malah. Jadi alhamdulillah saya anak yang cukup bisa mengambil gitu sisi dari yang diajarkan ibu saya gitu, eyang saya combine aja sesuai dengan kebutuhan saya. Keadaan saya lagi apa, situasi kondisi saya lagi apa, saya lagi terkena masalah apa, terus saya harus bereaksi bagaimana, saya lagi menghadapi orang yang seperti apa gitu. Jadi actually it's a good thing gitu, I have two family dari dua beda culture gitu, yang bisa membuat saya punya hati dan open minded gitu. Ibu saya agamanya Kristen, saya Islam, saya memilih untuk Islam. Sebenarnya bisa aja sih saya umur 17-18, tapi memang saya menemukan kalau saya adalah I'm a Muslim gitu. Ibu saya Kristen, keluarga saya dari Indonesia Muslim gitu. Jadi saya juga bukan merayakan Natal ya, tapi saya menghormati gitu. Ibu saya Natalan gitu. Jadi pada saat ibu saya merayakan Natal ya saya ada di situ gitu. Misalnya saya lagi ada di Inggris gitu. Saya lebaran kebetulan misalnya ibu saya ada di sini, ya ibu saya ikutan lebaran gitu dengan baju kaftan gitu kan misalnya. Tapi ya tidak ikut ritual-ritualnya gitu, tapi menghormati gitu. Jadi ya mungkin dari hal-hal seperti itu, jadi saya open minded banget gitu orangnya gitu. Sayang, kebahagiaan tak selalu berpihak pada keluarganya. Di usia Wulan yang masih sangat muda, kedua orang tuanya bercerai. Masing-masing memilih jalannya sendiri, sementara Wulan kecil hidup dengan didikan ala Jawa bersama eyang putrinya. Adakah dampak yang kemudian Wulan rasakan dari perceraian itu? Papa sama mama kayaknya bercerai, saya lupa ya kalau nggak saya. Antara saya umur 7-9 tahun gitu. Karena itulah saat dimana saya pindah ke rumah eyang putri gitu. Karena pembagian lah gitu kan, bercerai. Anak 3, 1 perempuan 2 laki-laki. Kebetulan yang 2 laki-laki pendek cerita dibawa mama gitu. Maksudnya ikut mama, saya ikut papa gitu ya. Laki-laki ya mungkin dia kurang percaya diri untuk membesarkan anak perempuan gitu, jadi dia juga mempercayakan untuk dibantu anaknya dibesarkan oleh eyang putri. Jadi kenapa wujud saya bule tapi saya suka banyak mitos-mitos Jawa dan apalagi kelakuan-kelakuan kolot-kolot itu ya mungkin karena itu tadi saya dibesarkan oleh eyang putri saya yang orang Jawa, Totok gitu, Jawa Tengah dari Solo. SMP ya itu terjadi. Waktu papa menikah lagi, terus waktu mama saya udah lulus SMA lah, sekitar saya udah lulus SMA, udah kuliah. Kalau nggak salah saya udah di akademi. Jadinya waktu mama sama suaminya malah saya bisa menerima gitu, karena mungkin umur saya yang udah dewasa gitu dan saya melihat proses mama dari bercerai dengan papa, pindah ke Inggris, terus mandiri. Ya saya lihatlah proses kehidupan mama sampai akhirnya menemukan Lee, terus akhirnya menikah dengan Lee. Jadi memang saya melihat memang mereka jodoh, mereka membutuhkan satu sama lain gitu. Mama memang perlu pendamping gitu. Jadi pada saat mama sama Lee ya
saya bahagia banget gitu, saya terbang ke sana gitu. Terus menghadiri pernikahan mereka gitu. Tapi waktu papa menikah sama istrinya itu yang saya nggak terima gitu. Karena mungkin saya waktu itu masih kecil ya gitu. Setelah saya mendewasa baru pelan-pelan akhirnya kita jadi deket gitu. Tapi pada saat menikah saya nggak terima gitu. Nah misalnya nih kita lagi ada acara keluarga gitu. Karena saya cucu paling pertama dan kita ada ber-12 nih cucu kan. Itu mereka semua istilahnya ya karena adik-adik saya nurut gitu sama saya kan. Jadi saya suruh apa mereka pasti ikutin gitu. Nanti kalau Tante Devi lewat kita rame-rame gitu ya. Gitu. Jadi begitu Tante Devi lewat terus balik badan kasih pantat. Jadi semua pada balik badan gitu di depan tamu banyak orang di sebuah perhelatan besar keluarga. Dan kebetulan saya mungkin ya dari kecil udah terlihat I'm an actor gitu kan. Karena saya tuh bisa mempelajari sikon, oke ini saatnya untuk kita beraksi. Sekarang enggak, karena nggak banyak orang gitu. Saya punya politik sendiri gitu. Nah di situ ibu tiri saya suka marah sama bapak saya, mau sampai nangis. Memasuki usia remaja, Wulan Guritno tumbuh menjadi wanita tomboy tapi begitu perhatian pada adik-adiknya. Kegagalan rumah tangga yang dialami orang tuanya sedikit banyak membuat pribadinya menjadi keras dan suka akan tantangan. Remaja, saya cukup tomboy. Pada saat ibu saya pindah ke Inggris lagi, adik-adik saya sempat sebelum berangkat ke Inggris sempat di Indonesia gitu, tinggal sama eyang juga kurang lebih 1 atau 2 tahun gitu, saya lupa. Itu saya cukup kayak ibu-ibu kecil lah jagain 2 adiknya gitu dan galak banget gitu. Emang dari kecil udah galak gitu. Galak, protektif banget orangnya. Jadi sampai sekarang juga kalau saya protektif banget sama anak saya atau apa yang saya punya atau teman-teman saya gitu, itu mungkin juga setelah saya pikir-pikir kalau udah gede, kalau dulu kan saya gak kepikiran ya, setelah saya gede saya punya anak, kemudian saya juga mengalami perceraian apa, dari situ kan lo bisa mempelajari dan dari situ juga lo bisa oke, mungkin sifat ini saya dapat dari ini, sifat itu saya dapat dari itu gitu. Apa namanya ada bandel-bandelnya dikit gitu kayak laki lah gitu ya, baru mulai dandan karena main sinetron, terus mulai naksir cowok gitu. Jadi kayaknya kalau gue dandan begini kayak cowok gak ada yang suka ya dengan boots gue itu dan celana jeans dan kaos gombrong terus dengan pakai boots gitu. Jadi ya udah mulai perempuan gitu. Mainnya saya tuh nggak bisa bekel gitu, terus karet, menurut saya ya Allah ribet amat permainan itu gitu ya, kayak duduk gitu. Saya seneng lari-lari, adventure, bosenan saya orangnya. I like something challenging, terus yang roller coaster yang bikin gue deg-degan gitu, apa yang bikin gue pulang gue dimaki nih orang tua gue gitu. Itu saya seneng gitu. Di sekolah ada tulisan dilarang menyeberang lapangan bola habis dibersihkan. Ya saya nyebrang sengaja biar it's just challenging gitu for me gitu. Antara Jakarta London, Wulan Guritno menghabiskan masa kecil hingga remaja. Pilihannya untuk mempelajari dunia akting, meski awalnya tak mendapat restu, akhirnya dapat ia tekuni dengan semangat yang menggebu ketika ia dimasukkan ke sebuah sekolah, The Italia Conti Academy of Theatre Arts di London. Papa kan sekolah ke sana, sekolah ke London dan ketemulah si perempuan manis ini, Cedara manisku, mamaku, pas saya kuliah di sana, menikah di sana, hamil di sana, saya lahir di sana juga. Begitu saya umur sekitar berapa bulan, saya kurang ingat ya, saya dibawa ke Indonesia, diborong lah ke Indonesia, mama dan saya. Pada umur 4 tahun saya sempat tinggal lagi di London sekitar 1 atau 2 tahun gitu, jadi saya TK-nya di sana, terus balik lagi ke Jakarta SD, SMP, terus balik lagi ke sana buat SMA sama akademi. Saya cukup bebel ya, 1 bintangnya Aries, terus kesayangan semua orang gitu. Jadi memang menurut orang tua saya kayaknya satu-satunya cara untuk supaya dia sekolah bener adalah dia dipindahkan gitu, jangan di Jakarta. Di Jakarta banyak gangguan, pemotretan ini, syuting itu, tawaran ini, tawaran itu gitu. Dan apalagi itu passion dia tidak akan bisa menolak, nanti dia malah berontak gitu. Jadi mendingan kita sekolahin di sana. Nah pas di sana pun saya ada berontak-berontaknya dikit, dalam arti saya nggak mau sekolah kalau lo nggak sekolahin gue sekolah teater, akademi teater gitu. Jadi akhirnya daripada nih anak nggak sekolah gitu,
Jadi ya udah saya disekolahkan di sekolah khusus, sekolah teater gitu. Yang pada saat pagi hari sampai jam 12-nya itu akademi standar, sekolah standar biasa gitu. Baru jam 12 sampai jam 5-nya adalah sekolah teater gitu. Ya kayak misalnya tuh mereka udah jaga badan, makannya tuh cuman apel aja. Gue kan puyeng ya makan gue banyak gitu kan, nasi ini.